Transmisi rutin ganti setiap 10.000. Terlalu cepat sebenarnya. Kalau cepat ya? Kalau mobil sering dipakai sebenarnya terlalu cepat sih. Ya idealnya 20.000 atau 2 tahun itu diganti oli matic. Sekarang kan dealer resmi sekarang udah mulai ngejual ya kan. Lebih baik pakai yang OM dibanding yang bungkusan Oli tapi KW. Oli tapi KW ya kan. Harusnya datang ke spesialis transmisi matic biar nggak langsung divonis overhaul. Promosi lah ya lu ya. Promosi dong ini. Balik lagi di channel YouTube Domo Transmisi di Obsesi, obrolan seputar transmisi episode 69. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Arya dan Bapak Freddy. Gimana kabarnya kok? Sehat Pak Arya. Sehat Pak Arya. Nah kok, seperti biasa kita kembali lagi di segmen Obsesi. Nah jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar percintaan, mobil bekas, terus perawatan mobil, bisa langsung tulis saja di kolom komentar YouTube dengan hashtag Obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke Obsesi. Masuk ke pertanyaan pertama. Let's go. Jadi @Imbai Bisaladia, hashtag Obsesi. Halo Kak Freddy dan Bang Arya, baik hati. Mohon pencerahannya. Honda Freed saya Odo 70.000 km. Ada bunyi berdecut pada bagian depan. Kebetulan rekstir set baru saya ganti. Transmisi rutin ganti oli dan filter setiap 10.000 km. Itu kira-kira kenapa ya? Terima kasih. KM-nya masih rendah ya. Tapi udah ganti rekstir nih Honda. Berarti ini dia nyetirnya ugal-ugalan kayaknya. Enggak, memang mungkin gitu. problemnya itu ya. Lumayan berumur juga ya udah ya. Honda Freed, tapi KM-nya masih rendah. Cuma maksudnya yang ke notice sama gue nih, rekstirnya ya. KM-nya rendah tapi rekstirnya udah kena gitu. Secara mungkin umur memang udah lumayan ya, tapi KM-nya masih rendah gitu loh. Iya sih. Terus ada bunyi berdecit. Kita nggak tahu ya bagian depan itu sebelah mana, kanan kah atau kiri kah? Iya. Kalau kanan ya ada kemungkinan fan belt biasanya, fan belt bisa atau tensioner ya kan. Terus transmisi rutin ganti setiap 10.000. Terlalu cepat sebenarnya. Terlalu cepat ya? Kalau mobil sering dipakai sebenarnya terlalu cepat sih. Ya idealnya 20.000 atau 2 tahun itu diganti oli matic. Cuma filter nggak perlu sering-sering juga sih. Mungkin dia benar-benar antisipasi apa yang bisa dia lakuin deh pokoknya. All out ya? All out. All out buat all mobil out banget ya? Buat mobilnya deh. Ya nggak ada salahnya sih, nggak ada salahnya. Bagus-bagus aja. Oke, next ya Kak ya. Dari @Wisnu Firmansyah S6W, hashtag Obsesi. Salam kenal Koh Freddy dan Mas Arya. Salam kenal. Mohon pencerahannya. Wih, kita udah kayak pengandut aliran sesuatu banget ya. Kalau matic jeduk selain pengecekan transmisinya, bagian apa aja yang perlu dicek juga? Apakah perlu dicek engine mounting, electrical maticnya? Karena kalau ke bengkel umum selalu divonis transmisinya, padahal tidak selalu bagian transmisi yang rusak. Ada bagian-bagian pendukung lain yang perlu dicek. Tolong pencerahannya ya, Ko Freddy dan Mas Arya. Kalau dijawab ntar dapat pahala. Oke, untuk ini matic jeduk. Kalau ngecek transmisi itu biasanya ya, pasti kita scan dulu lihat ada electrical yang muncul atau enggak. DTC ada code apa enggak ya kan. Setelah itu kita mesti lihat jenis jeduknya tuh kayak gimana. Nah, jeduknya kalau mungkin mobil penggerak depan, contoh ya, kalau langsung masuk ke D dia nggak ada jeduk, tapi begitu dari D ke R dia ada dek misalnya. Iya. Ada kemungkinan dari komponen as roda. Roda. Oke. Nah, kalau mobil yang penggerak belakang berarti kan dia ada kemungkinan di kopelnya. Atau gardan. Atau gantungan kopel, ya kan? Kali kita ngomong jeduk ya. Terus mounting bisa nggak? Mounting bisa. Mounting untuk transmisi biasanya bisa nimbulin jeduk, goyang soalnya. Nah, makanya jenis jeduknya itu kita mesti sensitif nih, mesti peka ya. Ini jeduknya jeduk apa goyang atau gimana ya kan? Ada mobil yang memang waktu kita masuk gigi D, tuas pindah ke D, itu memang ada kayak hentakan. Tapi dia bukan yang keras. Contohnya mobil diesel. Iya betul. Kan nggak bisa kayak masuk D kayak diem aja anteng. Iya. Kan nggak kan? Masih ada gerakan dikit. Ada goyangan sedikit gitu. Makanya kalau kadang orang cuma nanya, chat, nelpon, tapi kita nggak cek, nggak lihat langsung. Susah. Banyak. Terus minta diestimasi. Nah, sebenarnya dari sini juga orangnya udah ketawa nih. Kan dia ngomong kalau ke bengkel umum langsung divonis overhaul. Harusnya ya orangnya nggak datang ke bengkel umum. Harusnya datang ke spesialis transmisi matic biar
biar nggak langsung divonis overhaul. Promosi lah ya lu ya. Promosi dong ini, dok ini. Oke, mudah-mudahan kita dapat insight ya dari situ ya. Jadi yang perlu dicek biasanya itu sih. Oke lah, next lah, kita jangan berlama-lama. Dari @awalmula00, hashtag obsesi. Usia oli matic dan mesin ketika sedal sudah dibuka alias sudah dituang berapa tahun? Jika mobil jarang dipakai, setahun rata-rata 3.000 sampai 5.000 km. Anjay, segel dibuka sih. Anjay. Aduh, apa ya? Ini kalau oli udah dituang bisa berapa tahun? Kalau full sintetis biasanya paling lama 1 tahun sih, walaupun kilometer baru jalan 3.000 5.000 ya kan? Karena dia udah apa? Karena oli mesin itu bisa teroksidasi. Teroksidasinya karena apa? Ada oksigen, karena panas dari engine. Nah, jadi itu nanti nimbulin reaksi kimia. Nah, reaksi kimia itu ngubah struktur oli. Ada perubahan, jadi peningkatan viskositas. Nanti dari peningkatan viskositas ini oli jadi lebih cepat berlumpur, nimbulin kerak karena ada proses oksidasi. Oksidasi, perubahan kimia ya kan, strukturnya jadi berubah, jadi agak lebih kental. Nah, itu nanti nimbulin kerak segala macam. Biasanya itu karena ada faktor lain juga yang mungkin bisa tercemar nih ke dalam oli. Ada debu, ada air atau lembab misalnya. Itu semua bisa ngefek ke situ. Jadi idealnya sebenarnya 1 tahun walaupun mobil jarang jalan. Tapi kalau oli yang sudah dibuka tapi belum dipakai misalnya, ini biasanya akan lebih lama karena nggak kena panas kan. Idealnya segitu sih 1 tahun. Oke, next. Oke, next pertanyaan dari Arsy Nuril 8232, hashtag obsesi. Mas Arya, wih, ini aku yang ditanya nih berarti nih. Berarti lo yang jawab. Saya pakai Yaris Bapau KM 130 ribuan. Dulu ambil bekas dari KM 30 ribuan. Wih, mobil sejauh ini sehat dan badak. Cuma pengen ganti filter oli matic. Minta rekomendasi merek filter oli matic buat Yaris Bapau biar nggak kena filter matic KW. Terima kasih. Kalau misalkan teman-teman mau ganti filter matic, paling opsinya kalau misalkan memang di sana masih ada dealer resmi, ya ke dealer resmi ya kok ya. Sekarang kan dealer resmi sekarang udah mulai ngejual ya kan. Lebih baik pakai yang OM dibanding yang bungkusan oli tapi KW. Oli tapi KW ya kan. Atau kalau misalkan mau pakai filter punya domba transmisi juga boleh sekalian pakai filter Cook. Anjay, masuk banget di situ. Intinya gini. Intinya gitu. Kalau misalnya filter itu resiko kalau dapat yang KW jelek, itu biasanya pecah, gampang pecah. Karena biasa apa? Filter itu direkondisi sebenarnya. Betul, ya. Kan? Dia dibuka, yang kertas di dalam itu diganti, habis itu dilem lagi. Betul. Nah, itu dibersihin semua, terus dijual lagi. Nah, itu kenapa gampang pecah karena lem-lemannya jelek. Iya. Nah, begitu kalau itu udah pecah, nanti proses nyedot olinya itu udah nggak maksimal. Ada rusak nanti maticnya. Matic nanti malah rusak. Karena apa? Matic ngandalin tekanan oli, pressure. Nah, kalau filternya kebuka, dia nggak bisa nyedot oli karena nyedotnya kayak apa ya? Kayak nggak ada tahanan fokus gitu. Iya. Kalau misalnya filter kan memang ada moncong untuk nyedotnya ya. Ada in, ada out ya kan. Ada in, ada out. Oke, jadi opsinya kalau nggak datang ke dealer, beli yang OM tapi terpercaya, sama beli filter Cook. Dari @dk_chandra, hashtag obsesi. Halo Ko Freddy dan Kang Arya yang baik hati, mohon pencerahannya. Ini pencerahan lagi nih. Expander CVT ketika posisi D saat stop and go di kecepatan di kemacetan, RPM jadi drop ke 5.000 saat mobil direm. Ke 500. Ke 500 saat mobil direm. Nah, lebih 1 ya di mataku. Tapi akan normal lagi ketika dibiarkan merayap tanpa digas atau direm. Kondisi AC menyala ataupun mati sama saja seperti itu. Apakah memang karakter mobilnya atau ada masalah? Sekian. Sehat selalu Ko Freddy dan Kang Arya. Jaya, jaya, jaya. Terus Domo Transmisi. Biasanya sih kalau drop ke 500 terlalu rendah. Iya. Tapi dipakai normal ya. Menurut dia kan, menurut dia tapi normal. akan normal lagi ketika dibiarkan merayap. Sebenarnya 500 itu terlalu rendah karena sedikit lebih rendah. Karena idealnya itu sebenarnya apa dengan pakai AC itu biasanya sih di sekitar 800 ya kan 900 atau 700 something gitu. Kalau 500 sih terlalu rendah dengan posisi AC on kan. Nih, AC on atau mati sama aja kayak gitu. Berarti ada kemungkinan problemnya apa di mana? Coba kalau menurut lu. Throttle body harusnya. Nah, sekitar throttle body bisa, ya kan? Idle Terus up. di idle up AC. Idle up AC. Nah, mesti dicek. Bisa jadi throttle body kotor bisa. Jadi bukaannya kehalang sama kotoran. Itu mungkin. Atau di
idle up-nya, idle up AC. Oke, terakhir dari @danimurdani4104 #obsesi. Apabila CVT sudah mulai ada kerontokan, apakah bisa diketahui hanya dengan ganti oli atau harus ganti filter olinya baru ketahuan? Untuk overhaul, semisal pergantian CVT, rentan harganya berapa dan berapa lama pengerjaannya? Buat jaga-jaga, saya suka mobil Honda dengan segala kekurangannya. Wih, ini setia banget. Udah kayak cewek ya? Ya udah ke cewek. Sempat cemas dengan banyaknya pemberitaan mengenai jebolnya CVT. Namun karena ada Domo transmisi jadi tenang lagi. Thanks Domo transmisi. Semoga jaya terus. Jaya, jaya, jaya. Oke, Honda lovers. Anjay, kita Honda lagi. Lu jawab. Kebetulan saya juga mencintai Honda dengan segala kekurangannya. Bangsat. Udah diri soalnya. Bisa nggak tahu hanya dengan ganti oli belt CVT rontok? Bisa. Itu nggak usah buka oil pan ya kok ya? Nggak usah buka oil pan, sebenarnya udah ketahuan. Cuma buka baut olinya aja, itu nanti pasti gram-gramnya di situ muncul semua. Tapi gram-gramnya bukan gram-gram yang halus ya, kayak pasir. Karena dia memang serpihan belt. Memang serpihan beltnya, jadi pasti ukurannya lebih besar. Kenapa ketahuan? Karena di ujung baut tabnya itu magnet. Itu ada magnet. Nah, jadi serpihan itu nempel di situ. Tapi serpihan yang nempel itu biasanya yang kecil-kecil. Kalau yang gede biasa nggak kesedot ya. Nah, tapi itu bisa jadi tanda sebenarnya. Begitu kita buka baut tabnya sudah udah positif, beltnya sudah rontok. Nah terus mau lebih yakin lagi, buka oil pan. Mobil masih bisa jalan? Ya masih. Kalau baru putus satu lembar masih bisa jalan. Mungkin nggak akan terasa. Iya. Kalau dia nggak nyumbat atau nggak nutupin sesuatu. Nah, yang rontoknya itu ya. Betul. Tapi kalau dia udah rontok tapi dia ngeganjel atau numpuk atau di mana atau nyumbat atau baru mungkin ada rasa. Muncul. Nah, itulah pentingnya ganti oli setiap 20.000 km ya kok ya. Supaya kita tahu kapan lebih rontok. awal kalau memang sudah ada rontokan. Betul. Kalau kita nggak ganti, lama baru ganti, ternyata udah rontok, kita nggak tahu nih. Ya udah pakai aja terus rontok, tahu-tahu tas putus. Terus rentang harganya berapa? Yang pasti lebih murah dari dealer ya kok ya? Jauh lebih murah dari dealer. Oke, cukup ya? Gitu. Oke lah. Paling segini aja untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman yang punya kendala mobil Matic bisa langsung tulis saja di komentar dengan #obsesi. Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terus kalau misalkan teman-teman masih tinggal di daerah sekitar Jabodetabek, teman-teman bisa juga langsung aja datang ke Domo Transmisi Pegangsaan 2 yang ada di Kelapa Gading, atau teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bintaro juga bisa langsung aja datang ke Domo Transmisi Bintaro. Nah terus untuk Bandung kita sudah ada di Domo Transmisi Padalarang, Ciburuy ya, Jalan Ciburuy. Nah terus kalau untuk Surabaya kita juga sudah ada di Domo Transmisi Lontar, Jalan Raya Lontar, deket Pakuwon itu ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe itu Domo Transmisi, dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok kita di Domo Transmisi. Domo Transmisi, Dokter Matic. Domo Transmisi, dokternya Matic.